terpercaya. Lahan pertanian terendam luapan Danau Limboto, petani sayur di Gorontalo merugi. Mantan Wali Kota Marten Taha jadi saksi dalam sidang kasus korupsi proyek Jalan Panjaitan. BUMDes Desa Taboko Timur sukses kembangkan olahan kacang saca inci. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspa Sari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, air Danau Limboto kembali meluap akibat derasnya curah hujan di hulu danau hingga merendam sejumlah lahan pertanian di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Para petani sayur terpaksa harus memanen tanamannya lebih awal karena sudah terendam air, bahkan tak sedikit tanaman yang tidak bisa dipanen. Beginilah kondisi sejumlah lahan pertanian sayur dan rempah milik warga di Desa Tilote, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo setelah beberapa hari terendam air luapan Danau Limboto. Meluapnya air Danau Limboto ke lahan pertanian warga ini akibat curah hujan yang cukup deras di bagian hulu danau dalam beberapa hari terakhir. Akibatnya berbagai tanaman pertanian milik warga seperti sayur sawi, bunga kol, bawang batang, seledri hingga cabai rawit pun rusak dan terancam gagal panen karena terendam air. Beberapa tanaman terpaksa dipanen lebih awal untuk mengurangi kerugian yang dialami, namun tak sedikit tanaman yang dipastikan tidak bisa dipanen karena belum cukup umur. Secara keseluruhan, para petani mengaku alami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Ini belum panen ini, Pak. Panen paksa. Oh, Pak, dipaksa Pak, Iya. panen lebih awal ya? Iya. Itu tanaman apa saja yang terdampak nih? Kalau tanaman di sini ada batang bawang, seledri, pakcoy, selada. Berarti itu semua harus dipanen lebih awal ya? Ya, yang lain tidak terpanen, Pak. Karena Masih baru umur 1 minggu, ada yang 2 minggu. berapa banyak itu kira-kira di lahan? Kalau di lahan di sini Kecamatan Tilangi sekitar, kalau seledri sekitar 3 hektar. Pakcoy sekitar 2 hektar. Selada 1 hektar. Berarti itu petani-petani di sini Iya. ya? Iya. Baru batang bawang sekitar 0,5 Hektar. Iya. Itu rata-rata memang dipanen lebih awal dan ada juga yang Yang lain belum tidak terpanen. tidak panen. Iya. Solusinya pintu 5 itu cepat buka, segera dibuka. Karena petani di sini memang lama, Pak, menderita dari tahun 2024 sampai iya. Ini awal 2025 ini begini. Para petani mengaku sayuran yang dipanen lebih awal ini tidak bisa dijual di pasar dan hanya dibagikan secara gratis kepada warga setempat. Sementara untuk tanaman seledri masih bisa dijual, namun dengan harga yang jauh lebih murah. Para petani dan warga berharap pemerintah daerah dapat segera mencarikan solusi atas kondisi ini, sebab kejadian ini sudah sering dialami warga. Kini warga pun khawatir air Danau Limboto akan meluap hingga merendam rumah warga. Kris Kamisma, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Sementara itu, saudara, cuaca buruk yang terus terjadi di wilayah Danau Limboto serta banyaknya tanaman eceng gondok membuat nelayan kesulitan mencari ikan hingga sebabkan kenaikan harga ikan danau. Kini harga ikan danau seperti ikan mujair menyentuh pada kisaran Rp45.000 per kilogram dan berdampak pada jumlah penjualan pedagang. Nelayan dan pedagang ikan di pesisir Danau Limboto, Kabupaten Gorontalo, akhir-akhir ini mengeluhkan kondisi Danau Limboto yang tak cukup bersahabat. Cuaca buruk seperti angin kencang dan air danau yang berombak membuat para nelayan danau kesulitan untuk mencari ikan. Hal itu membuat para nelayan tak bisa berlama-lama berada di tengah danau, bahkan sekitar pukul 10 pagi, para nelayan memilih untuk menepi karena kondisi danau yang tidak bersahabat. Para nelayan dan pedagang ikan setempat juga bilang banyaknya rumput seperti eceng gondok yang ada di Danau Limboto cukup menyulitkan nelayan dalam mencari ikan. Akibatnya harga ikan danau seperti ikan mujair ini pun kian mahal, yang awalnya hanya sekitar Rp30.000, kini sudah mencapai Rp45.000 per kilogramnya. Bahkan kenaikan harga ikan danau ini diperkirakan masih akan terus melonjak.
Kondisi ini pun dirasakan oleh para pedagang ikan danau di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, yang sudah bertahun-tahun menggeluti profesi sebagai pedagang ikan dan nelayan. Lalu masih ada rumput tuh, biar masih begini dia masih ada di danau. So, sekarang masih jam 10 sudah berapa lama ada rumput? Mau tambah gimana kalau bahannya dia mau? Dari petraunya dan pakai sema-sema. Harus setengah mati kalau selama 15 tahun tinggal di sini. Cekono bikin kotor apa dia danau, bikin dasar danau, tapi bikin banyak ikan. Tidak juga ya. Oh begitu, Cenggonok ini selain bikin rumput, ikan juga jadi kurang ya? Kurang. Kalau ada bibilo itu cukup karena cekondok, tangkung, rumput apa itu dia. Ibu nama siapa? Agustin Antul. Oh dia naik senyala turun. Senyala pernah turun. Sejak dari awal itu dari kenaikan dari 31 kilo berapa? Baru dari awalnya 31 kilo, naik terus 135. Naik sampai 40. Para pedagang mengaku mahalnya harga ikan danau ini berdampak pada jumlah penjualan karena kurangnya daya beli masyarakat. Para pedagang dan nelayan setempat berharap pemerintah bisa memberikan bantuan dan solusi atas kondisi ini. Kriska Misma, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Saudara, rincian biaya ujian hingga wisuda di Universitas Bina Mandiri Gorontalo atau UBM viral di media sosial dan menjadi perbincangan publik setelah diunggah salah satu akun Instagram di Gorontalo. Pihak kampus membenarkan rincian yang mencapai 19 juta rupiah per mahasiswa, namun dengan rasionalisasi dan kebijakan internal kampus yang dinilai wajar dan resmi. Inilah rincian biaya ujian proposal hingga wisuda di Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Rincian biaya itu pun viral di media sosial hingga menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen setelah diunggah oleh salah satu akun Instagram di Gorontalo. Dalam rinciannya, biaya ujian proposal hingga biaya wisuda mencapai 19 juta rupiah per mahasiswa dengan berbagai item yang telah dirinci. Setelah dikonfirmasi, pihak UBM Gorontalo pun membenarkan terkait rincian biaya itu. Sayangnya, akibat unggahan yang dinilai tidak utuh dan tidak ada penjelasan, publik menilai rincian biaya itu berlaku bagi seluruh mahasiswa. Pihak UBM menegaskan rincian yang diunggah oleh akun Instagram itu hanya merupakan biaya khusus program studi unggulan di UBM, yakni program studi analis kesehatan. Bahkan biaya yang mencapai 19 juta rupiah itu bukan dibayarkan penuh, namun sesuai dengan tahapan yang ada, mulai dari ujian proposal, wisuda, hingga ramatama atau yudisium. Sebelumnya, rincian biaya itu hanya sekitar 15 juta rupiah saja. Rincian biaya itu pun diketahui baru akan diterapkan oleh pihak kampus pada tahun 2025 ini setelah dikeluarkannya surat keputusan rektor. Pihak UBM Gorontalo sangat menyayangkan informasi yang beredar karena dinilai berdampak pada nama baik kampus. Oleh karena itu, masalah biaya, saya kira itu tidak boleh dilihat dari aspek biaya. Kalau Bapak melihat aspek biaya, kalau misalnya bicara tentang biaya misalnya, yang kemarin 19 juta adalah sebenarnya komponen yang punya kejelasan komponen-komponen mulai semester akhir. Itu bukan satu komponen, tetapi banyak komponen. Karena kami menganut bukan UKT. Kalau UKT itu gelondongan, misalnya 20 juta, tidak jelas apa komponennya. Kami membuka diri, karena masyarakat Gorontalo tidak bisa dibuat hanya gelondongan atau jumlah total, tapi kami menggunakan rincian. Oleh karena itu, persoalan tinggi biaya itu relatif, Bapak Ibu. Di UBM ini bukan hanya prodi tertentu yang berbiaya tinggi, tapi ada prodi yang memang relatif. Ya sama dengan perguruan tinggi seperti misalnya bidang ekonomi. Ada yang cuma 1 jutaan Bapak Ibu, SPP-nya. Bahkan ada di sini ada yang hampir 4 juta. Tergantung bagaimana program studinya. Aspek biaya pembiayaan itu tergantung dengan kebutuhan daripada program studi. Kebetulan kami ini di sini Bapak Ibu itu memiliki mendominasi atau keunggulan kami dalam bidang kesehatan. Ada 6 program studi kesehatan itu yang kami menjadi program unggulan kami. Oleh karena itu saya ingin sampaikan dengan tegas, tidak ada namanya pungutan liar. Melalui tim hukum, UBM Gorontalo dengan tegas memberikan somasi terhadap akun-akun media sosial yang menyebarkan informasi tanpa konfirmasi itu.
Bahkan tim hukum mengaku tak segan-segan akan melaporkannya ke pihak kepolisian. Pihak kampus berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menerima dan merespon informasi yang ada dan sama-sama mendukung kemajuan pendidikan di Gorontalo. Kriska Misma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Saudara, mantan wali kota Marten Taha jadi saksi dalam sidang kasus korupsi proyek Jalan Panjaitan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di program Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, mantan wali kota Kota Gorontalo Marten Taha penuhi panggilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Gorontalo untuk berikan keterangan sebagai saksi atas kasus korupsi Jalan Nani Wartabone atau X Panjaitan. Marten Taha dimintai keterangan bersama dengan 9 saksi lainnya. Sejumlah fakta pun terungkap selama persidangan. Kasus korupsi proyek Jalan X Panjaitan atau Jalan Nani Wartabone hingga kini masih terus bergulir di persidangan. Baru-baru ini Pengadilan Tipikor Kota Gorontalo kembali menghadirkan 10 orang saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus gratifikasi ini. Salah satu saksi yang dihadirkan merupakan mantan wali kota Kota Gorontalo, Marten Taha. Dengan mengenakan kemeja batik, Marten Taha terlihat memenuhi panggilan pengadilan. Marten Taha pun dimintai keterangan setelah 9 saksi lainnya. Selama persidangan, para saksi yang dihadirkan mengungkapkan sejumlah fakta baru, di mana Marten Taha disebut-sebut menerima aliran dana dari terdakwa untuk keperluan perjalanan dinas dan kebutuhan lain melalui ajudannya. Meski dicecar dengan banyak pertanyaan selama persidangan, mantan wali kota 2 periode ini mengaku tak pernah menerima aliran dana apapun dari terdakwa. Dari perjalanan dinas menerima juga dari bagian umum, jadi 2 kali menerima ini Pak. Oh tidak. Jadi waktu berangkat itu tidak mungkin kita dapat uang kan? Ya. Nanti dibayarkan setelah kita pulang melaksanakan tugas itu DP ini. Jadi tidak mungkin begitu pergi ini biayai sendiri dulu, baru pulang baru dimasukkan ke rekening kita. Gitu ya? Tapi tadi tanya-tanya Pak Marten menerima dari bagian umum sebelum berangkat Pak. Oh tidak menerima dari bagian umum. Ajudan yang mengatasi itu masalah itu dari mana saya tidak tahu dari itu kan. Oh begitu. Ya. Pak tadi saya singgung wali kota Kota Gorontalo bagaimana? Ketua DPR, oh itu saya tidak tahu. Karena mereka punya hubungan mungkin pertemanan mereka atau apa ya. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa mengungkapkan bahwa fakta persidangan yang diungkapkan oleh para saksi sudah selaras dengan pernyataan dan bukti-bukti yang dimiliki oleh terdakwa. Kuasa hukum terdakwa pun menegaskan fakta-fakta persidangan tidak dapat diabaikan dan harus ditindaklanjuti. Fakta persidangan itu tidak bisa diabaikan dan kami tentu juga harus mengkonfirmasi terkait dengan bukti-bukti yang sudah kami miliki dan itu juga sudah ditunjukkan oleh jaksa. Sehingga dudukan masalah ini tidak bisa juga harus ada pada terdakwa, melainkan sedangkan terdakwa itu adalah fakta menunjukkan bahwa itu ada permintaan dan penyerahan sumber uang yang tidak pernah diabaikan oleh terdakwa, sehingga wajar kalau tanggapan-tanggapan yang disampaikan ataupun bantahan-bantahan yang oleh saksi itu terjadi karena kami berdasarkan fakta dan bukti ada yang disampaikan oleh terdakwa. Dalam kasus ini, Kejaksaan Tinggi Gorontalo sebelumnya telah menetapkan 2 orang tersangka, yakni Faisal Lahai sebagai kontraktor dan almarhum Antum Abdullah yang saat itu menjabat sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Gorontalo. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka atas gratifikasi dalam proyek Jalan Nani Wartabone dan sebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Kriska Misma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Saudara, di awal tahun 2025, kepolisian lalu lintas mulai menerapkan sistem tilang poin atau traffic attitude record bagi setiap pengendara yang melanggar lalu lintas. Sebelum diterapkan, Ditlantas Polda Gorontalo kini masih akan terus melakukan sosialisasi terhadap penerapan tilang poin kepada masyarakat. Baru-baru ini pihak kepolisian lalu lintas kembali menerapkan kebijakan baru bagi para pengendara yang melanggar lalu lintas. Di awal tahun ini, para pelanggar lalu lintas akan dihadapkan dengan sistem tilang poin. Selain dikenakan denda pada umumnya, para pelanggar lalu lintas pun kini akan mendapatkan poin pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang ada.
Poin yang diterima oleh pelanggar lalu lintas ini pun akan bervariasi tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran lalu lintas berupa tidak menggunakan helm dan sabuk pengaman akan mendapatkan 1 poin. Sementara untuk jenis pelanggaran seperti menggunakan TNKB palsu atau kendaraan tidak dilengkapi dengan STNK akan diberikan 3 poin. Untuk pengendara yang tidak membawa SIM akan diberikan 5 poin, sementara bagi pengendara yang sengaja merusak rambu lalu lintas atau fasilitas lainnya akan diberikan 10 poin. Poin paling tinggi akan diberikan kepada pengendara yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas, yakni akan diberikan 12 poin. Pihak kepolisian kemudian akan mencatat setiap poin dari pelanggar lalu lintas. Jika sudah melampaui ambang batas poin, pelanggar lalu lintas akan dikenakan sanksi berat. Meskipun demikian, sistem tilang poin ini belum diterapkan di wilayah Gorontalo. Saat ini, Ditlantas Polda Gorontalo mengaku masih akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Penerapan poin atau penalti terhadap pelanggaran lalu lintas saat ini sedang akan dilaksanakan atau dalam proses terkait dengan traffic attitude record. Jadi di situ bisa terekam semua pelanggaran yang telah dilakukan oleh para pengguna jalan. Sebagai contoh, apabila para pengguna jalan ini melakukan pelanggaran lalu lintas ataupun kecelakaan lalu lintas, nanti mereka tidak hanya akan membayar denda tilang, namun juga ada poin-poin yang di situ dikenakan penalti kepada yang bersangkutan. Sebagai contoh, apabila melakukan pelanggaran berat akan mendapat poin 5, pelanggaran sedang poin 3, pelanggaran ringan poin 1. Ketika sudah sampai dengan batas toleransi yang ditentukan, maka akan mendapat hukuman berupa SIM tersebut tidak berlaku lagi. Di Gorontalo sendiri belum, saat ini sedang tahap sosialisasi oleh Korlantas Polri. Penerapan sistem tilang poin ini diharapkan dapat semakin menekan angka pelanggaran lalu lintas sekaligus memberikan efek jera kepada pengendara yang kerap melakukan pelanggaran lalu lintas. Rizka Misma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Gorontalo kembali menyoroti kondisi lingkungan dan kerusakan hutan alam hingga dinilai sebabkan darurat ekologis dan ketimpangan sosial di masyarakat. Dengan berbekal data dan analisis yang dilakukan, WALHI Gorontalo menggelar diskusi publik untuk mencari solusi dari ancaman kerusakan lingkungan di Gorontalo. Dalam rangka Pekan Daerah Lingkungan Hidup yang pertama, WALHI Gorontalo paparkan asesmen dan sejumlah data kondisi lingkungan di Gorontalo saat ini. Hal itu pun dikemas dalam diskusi publik dengan menghadirkan sejumlah narasumber, mulai dari akademisi, WALHI nasional, hingga wakil gubernur Gorontalo terpilih. Melalui diskusi publik ini, WALHI Gorontalo kembali menyoroti kondisi lingkungan, khususnya ancaman deforestasi hutan alam yang terjadi di Gorontalo. Diskusi kali ini, WALHI Gorontalo fokus menyoroti darurat ekologis dan ketimpangan sosial masyarakat yang diakibatkan penguasaan ruang yang dinilai belum tertata dengan baik. Ketua WALHI Gorontalo bilang, kondisi hutan alam maupun penguasaan ruang di Gorontalo saat ini justru lebih banyak dikuasai dan dikelola oleh perusahaan. Bahkan WALHI Gorontalo mengatakan, tingginya produktivitas pertanian jagung juga berdampak pada pembabatan hutan di Gorontalo yang erat kaitannya dengan kebutuhan pasar perusahaan. Kalau kami WALHI melihat dari perspektif penguasaan ruang, dari alokasi penggunaan ruang di Gorontalo, itu dalam temuan kami itu ternyata lebih banyak untuk korporasi ya. Tadi seperti yang kami paparkan, itu masyarakat itu kalau kita lihat hanya sekitar 4% saja itu melalui mekanisme, melalui skema perhutanan sosial. Selebihnya dikuasai oleh korporasi, mulai dari perkebunan sawit, hutan tanaman energi, terus pertambangan, dan bahkan jagung kami kategorikan di drive oleh perusahaan, oleh korporasi, karena jagung tersebut rantai pasoknya atau dari mana dia ada dan sampai di kemana dia itu memang diperuntukkan untuk industri pakan ternak. Kita melihat melalui analisis spasial ternyata daerah-daerah rawan banjir itu di hulunya itu terdapat konsesi perusahaan.
Kedepan, Walhi Gorontalo mengajak seluruh pihak yang ada untuk bersama-sama menyelamatkan Gorontalo dari ancaman deforestasi, darurat ekologis, maupun ketimpangan sosial. Di sisi lain, Walhi Gorontalo pun meminta agar pemerintah bisa memberikan solusi dan mengambil kebijakan yang tidak merugikan, baik kepada masyarakat maupun terhadap kondisi lingkungan. Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo terpilih Ida Syahida menegaskan akan terus mendukung kegiatan maupun misi yang terus digaungkan oleh Walhi Gorontalo serta para pemerhati lingkungan. Meski belum dilantik, Ida Syahida mengaku masukan dan kritikan yang diberikan akan sangat berharga dan menjadi pembelajaran penting dalam pemerintahan nanti. Nah, tentunya ini kita juga memerlukan tidak hanya mendapatkan kritik saja, tetapi perlu juga adanya data dan dokumen. Sehingga pemerintah provinsi juga bisa duduk bersama bekerja bagaimana penanganan lingkungan ekologi dan masalah sosial ini bisa menjadi solusi yang baik untuk Provinsi Gorontalo. Ida Syahida pun berharap masyarakat dan pemerhati lingkungan dapat terus bersinergi dan menjalin komunikasi yang baik dalam upaya perbaikan penataan ruang dan lingkungan hidup di Gorontalo. Kriska Misma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, bertepatan dengan Hari Patriotik 23 Januari 2025, makam pahlawan nasional dari Gorontalo, Nani Wartabone, sejak Kamis pagi ramai dikunjungi peziarah. Momen 23 Januari 1942 adalah puncak perjuangan warga Gorontalo di bawah kepemimpinan Nani Wartabone dalam menghadapi penjajah dengan memproklamirkan kemerdekaan Gorontalo. Kamis pagi 23 Januari 2025, makam pahlawan nasional Nani Wartabone yang terletak di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bonebolango, Gorontalo, dipadati ratusan peziarah yang datang dari berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah, pejabat daerah, bahkan TNI dan Polri. Peziarah sengaja datang untuk memberikan penghormatan sekaligus tabur bunga di makam pahlawan nasional Nani Wartabone. Usai melakukan penghormatan dan tabur bunga, sejumlah peziarah memanfaatkan waktu mengunjungi cagar budaya yang berada di dekat makam. Cagar budaya ini menyimpan sejumlah benda peninggalan sejarah saat perjuangan warga Gorontalo di bawah pimpinan Nani Wartabone dalam melawan penjajah. Salah satu keluarga Nani Wartabone menyebut apa yang dilakukan warga pada momen Kamis 23 Januari ini adalah hal positif di mana masyarakat diberikan edukasi terkait sejarah kemerdekaan Gorontalo. Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan hari ini memberikan suatu edukasi kepada masyarakat, terutama masyarakat milenial yang banyak belum mengetahui peristiwa 23 Januari 1942. Ini adalah merupakan proklamasi pertama Republik Indonesia dan ini adalah suatu modal dari Provinsi Gorontalo. Banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui mengenai peristiwa 23 Januari ini. Sementara itu, Brigjen TNI Hari Pahlawan Toro, Komandan Korem 133 Nani Wartabone menyatakan kekagumannya terhadap antusias warga Gorontalo yang begitu menghargai jasa pahlawan, khususnya pahlawan Nani Wartabone. Dan Rem berharap cita-cita luhur dan cermin kepemimpinan Nani Wartabone kiranya akan terus menjadi inspirasi warga Gorontalo dalam mengembangkan diri bahkan dalam membangun daerah. Ini bisa dijadikan contoh dan tauladan bagi generasi muda. Zaman dulu pada saat perjuangan beliau mengorbankan segalanya, harta, benda, bahkan dengan pertumpahan darah, tangis, dan bahkan dengan nyawa. Saat ini kita tinggal mengisi kemerdekaan itu, kita tinggal melanjutkan. Sudah selayaknya saya kira untuk para generasi muda untuk mengisi pembangunan ini dengan hal-hal yang positif demi kemajuan Gorontalo itu sendiri. Diketahui 23 Januari 1942 adalah momen bersejarah saat warga Gorontalo yang dipimpin langsung Nani Wartabone berhasil mengusir penjajah sekaligus menyatakan merdeka 3 tahun sebelum Indonesia merdeka. 23 Januari kemudian diperingati sebagai Hari Patriotik. Tahun ini merupakan Hari Patriotik ke-83 sejak kemerdekaan Gorontalo.
Kris Kamisma, Kompas TV, Bonebulango, Gorontalo. Saudara, dengan memanfaatkan dana desa dan potensi desa, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, sukses mendirikan dan mengembangkan sejumlah unit usaha. Salah satunya mengelola sumber air Pamsimas yang mangkrak dan kini sudah memiliki pelanggan lebih dari 100 rumah tangga. Inilah unit usaha yang didirikan dan dikelola oleh BUMDes Sinar Usaha Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Sejak tahun 2020, pemerintah desa melalui BUMDes mulai mendirikan unit usaha dengan melihat potensi dan peluang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sektor pertanian menjadi salah satu potensi yang dimiliki di Desa Tabongo Timur, sehingga BUMDes pun mulai mendirikan dan mengembangkan unit usaha sarana produksi pertanian dengan menyediakan berbagai kebutuhan dalam sektor pertanian. Untuk mendirikan unit usaha ini, pemerintah desa setidaknya menggelontorkan dana desa hingga 200 juta rupiah. Tak hanya itu, setelah beberapa tahun kemudian, BUMDes Tabongo Timur kembali berupaya mendirikan unit usaha berupa Pertashop setelah melihat tingginya geliat ekonomi dan aktivitas masyarakat. Tak main-main, unit usaha Pertashop milik BUMDes ini menghabiskan dana hingga 400 juta rupiah. Alhasil, 2 unit usaha ini pun berhasil berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan telah memiliki banyak pelanggan. Selain itu, BUMDes Sinar Usaha Desa Tabongo Timur ini terus berinovasi dan mendirikan beberapa unit usaha lainnya, seperti mengelola minyak kacang saca inci dan sejumlah unit usaha lainnya. Bahkan unit usaha yang dikembangkan oleh BUMDes ini kerap mendapatkan berbagai bantuan dari pemerintah serta perusahaan dan menjadi salah satu BUMDes percontohan. Dana desa kita ini berharap bagaimana bisa berputar di desa kita. Ini yang sudah kita upayakan karena sesuai dengan apa yang menjadi perencanaan awal kita, dari sesuai arah kebijakan kami itu, visi kita itu adalah bagaimana bisa meningkatkan ekonomi dan tentunya kalau misalnya meningkat ekonomi masyarakat bisa memberikan kesejahteraan juga bagi masyarakat desa Tabongo Timur. Kemudian ada unit usaha KPS Pamsimas untuk air bersih yang mengakses ke masyarakat kita. Kami juga melihat khusus kita di Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, ada beberapa Pamsimas yang menjadi program daripada pemerintah pusat malah justru mangkrak, tidak jalan. Itu sebabnya karena manajemen pengelolaannya, sehingga pada saat 2022 itu kita melakukan langkah-langkah bagaimana Pamsimas ini bisa kita langsung dikelola oleh BUMDes. Ya alhamdulillah yang tadinya kurang lebih 53 pemanfaat, sekarang sudah dikelola oleh BUMDes itu sudah ada 146 rumah yang menikmati air bersih kita. Pengelolaan berbagai unit usaha ini dinilai sebagai upaya untuk memaksimalkan pengelolaan dana desa serta memberikan peluang kerja atau pemberdayaan masyarakat setempat. Kepala Desa Tabongo Timur pun berharap unit usaha yang dikelola oleh BUMDes ini bisa terus berkembang dan berinovasi dengan dukungan dari berbagai pihak. Kris Kamisma, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Saudara, sukses mengembangkan kacang saca inci, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Desa Tabongo Timur, Kabupaten Gorontalo berhasil meraup cuan sekaligus ikut berdayakan petani. Selain memperoleh keuntungan, BUMDes yang dikelola warga kini kebanjiran bantuan stimulus baik dari pemerintah maupun swasta. Dengan memanfaatkan modal awal dari dana desa, pemerintah Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, berhasil memajukan badan usaha milik desa dengan mengembangkan olahan tanaman kacang saca ici menjadi minyak yang memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Kacang saca ici atau biasa dikenal dengan kacang inca awalnya diberdayakan secara kecil-kecilan oleh badan usaha desa setempat. Namun sejak 2 tahun terakhir olahan minyak kacang inca kini sudah berkembang dan banyak permintaan dari warga. Pengembangan kacang inca dilakukan bersama pemerintah desa dengan petani sekitar dan hingga kini pemerintah desa sudah berhasil membina 50 kelompok tani kacang inca. Hasil dari petani kemudian dibeli BUMDes dengan harga bervariasi Rp25.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Kacang inca yang dibeli dari petani kemudian diolah oleh BUMDes menjadi minyak. Proses pengolahannya pun hanya menggunakan peralatan sederhana. 3 bulan terakhir, pengolahan minyak kacang inca mengalami peningkatan menjadi 20 hingga 30 liter per bulan dengan penjualan mencapai Rp40 juta. Nah, alhamdulillah minyak sacita ini sudah
kami pasarkan melalui offline dan online. Pelanggan-pelanggan kami itu banyak di Jawa, di Jakarta. Selain itu, minyak saca inci ini, industri saca inci ini mewadahi banyak petani yang terdiri dari beberapa petani saca inci yang menanam berkat bantuan atau program dari desa, pemerintah desa yang diberikan melalui program di desa untuk ditanam sejak dari 2021. Dan alhamdulillah secara signifikan itu memberikan andil kepada peningkatan dan pendapatan petani di Desa Tabangun Timur. Minyak kacang inca dikenal memiliki banyak manfaat untuk kesehatan seperti penurun kolesterol, mampu mengatasi asam urat, mengurangi risiko jantung hingga meningkatkan kecerdasan. Salah satu warga mengaku sudah merasakan manfaat sejak mengonsumsi minyak kacang inca. Sudah berapa kali beli? 2 kali. Ibu beli ini kenapa? Ada keluhan apa? Sakit badan. Oh, sakit badan. Iya. Baru ini alhamdulillah sehat. Sudah berapa kali konsumsinya? Ada 2. 2 kali. Minyak kacang inca kini banyak diburu lantaran khasiatnya dan sudah banyak permintaan yang datang baik dari warga lokal hingga warga luar daerah termasuk di Pulau Jawa. Rizka Misma, Agustiar Syafruddin, Kompas TV Gorontalo. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini, Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Wakil yang bertugas, saya Puspasari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV. Independen, terpercaya.